Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Para bapak, saudara-saudara, hadirin kaum muslimin yang mulia. Setiap kita ini manusia, mau tidak mau, suka tidak suka, rela atau tidak rela, kita ini semua akan menjalani kehidupan yang abadi. Kehidupan yang tidak ada lagi kematian. Kita akan hidup selama-lamanya. Tidak ada akhir, yaitu di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan kita, hidupkan kita di dunia ini untuk membuat persiapan kehidupan akhirat yang abadi. Di akhirat hanya dua tempat saja, surga dan neraka. Setiap kita akan menjadi penghuni abadi daripada salah satu tempat itu. Na'udzubillah, apakah kita akan abadi di neraka untuk selama-lamanya, tersiksa, atau bersenang-senang di surga untuk selama-lamanya. Tergantung kepada kehidupan kita yang di dunia yang hanya 60-70 tahun ini. Untuk memberitahu perkara ini kepada manusia, Allah utus nabi-nabi dan rasul-rasul. Bahwa fungsi kehidupan dunia ini membuat persiapan untuk kehidupan akhirat. Bukan di sini kita untuk memenuhi hawa nafsu kita, keinginan kita, tapi membuat persiapan untuk kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan agama kepada kita. Apabila kita amalkan, kita jalankan agama ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bahagiakan hidup kita di dunia dan di akhirat untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan manusia ini dalam agama yang sempurna. Baik kehidupan dunia, apalagi akhirat untuk selama-lamanya. Para nabi membawa manusia kepada kebahagiaan, mengajak manusia kepada kebahagiaan. Apa yang dibawa oleh para nabi bukan membawa harta, bukan bawa jabatan, bukan bawa kekuasaan, tapi yang dibawa oleh para nabi adalah agama. Tapi manusia tersalah paham, terpengaruh oleh apa yang dilihat oleh mata mereka, terpengaruh dengan lingkungan yang ada pada mereka. Mereka punya pendapat bertentangan dengan ajaran para nabi. Pada umumnya manusia menyangka bahwa hidup akan senang, akan bahagia dengan harta, dengan kekayaan, dengan keduniaan.
Ini pendapat yang salah, pendapat yang bohong, pendapat tipuan. Kehidupan akhirat tidak nampak di mata. Maka perkara ini harus diulang-ulang sampai yakin masuk ke dalam hati kita. Kita harus banyak mengingat perkara mati. Kata Nabi, kalau kita hidup di waktu pagi, seolah-olah nanti sore kita bakal mati. Kalau kita hidup di waktu sore, seolah-olah nanti pagi akan mati. Bahkan Rasulullah SAW ingat matinya lebih dekat lagi. Beliau kalau selesai sholat mengucapkan salam ke sebelah kanan, seolah-olah nanti kalau ke sebelah kiri sudah mati. Hadirin, camkan ke dalam hati kita bahwa kita hidup di dunia sementara waktu, di akhirat selama-lamanya. Kalau kita banyak-banyak mengingat perkara ini, maka akan tawajuh kepada perbaikan akhirat. Memang fungsi hidup di dunia ini untuk memperbaiki kehidupan akhirat. Tawajuh kepada, tidak peduli dengan dunia ini. Lantas orang-orang jahil berkata, bagaimana kita kan hidup di dunia juga. Kita juga harus bahagia di dunia, harus sukses di dunia. Mereka tidak paham kalau kita tawajuh kepada kehidupan akhirat dan akhirat kita bakal baik, bakal di surga, otomatis dunianya akan beres. Nabi bersabda dalam hadisnya, ad-dunya jilul akhirah. Dunia ini bayangan akhirat. Kalau kita usaha untuk memperbaiki kehidupan akhirat kita dan akhirat kita baik, bakal calon jadi ahli surga, maka bayangan proyeksi kesenangan dari surga itu akan datang ke dunia ini. Sehingga orang-orang ahli surga itu hidup di dunianya tenang, tentram, aman, sejahtera. Dunia ini tidak perlu dipikirkan, tidak perlu diusahakan. Tawajuh perbaiki akhirat, otomatis dunia akan baik. Jangan ikuti perkataan orang-orang jahil, dunia juga perlu. Kalau kita konsentrasi kepada kehidupan akhirat, memperbaiki akhirat dengan sendirinya, dunia akan jadi baik. Jangan kita ikuti orang jahil, mereka berpikir kalau dunia kita baik, nanti akhirat bakal baik. Itu tidak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Yang ada kalau hidup akhirat kita baik, otomatis dunia akan jadi baik. Hadirin, semua kita tidak mau susah, baik dunia pun akhirat. Sebetulnya kehidupan kita jadi susah karena gara-gara mengusahakan dunia. Kalau kita mengusahakan akhirat, tidak akan susah. Kesusahan-kesusahan yang datang kepada kita ini karena kita usaha atas dunia. Seorang masyayikh bayan, dia bilang ada burung terbang di udara. Ada orang di bawah mau menangkap bayangan burung itu. Burung terbang di udara, tapi bayangannya kadang-kadang turun ke jurang, kadang-kadang naik ke tebing.
Kita bisa bayangkan betapa repot orang yang ngejar-ngejar bayangan burung. Terpontang-panting ke sana kemari. Dan tidak akan dapat, bayangan tidak akan ketangkep. Itulah bayangan orang-orang yang mengejar-ngejar dunia seperti ngejar-ngejar bayangan burung yang di udara. Kehidupan jadi susah. Tapi kalau kita tangkap burungnya, hadirin yang mulia, dengan sendirinya bayangannya akan dapat. Tangkap akhirat, dengan sendirinya kesuksesan, kesejahteraan, keamanan dunia akan datang. Usaha memperbaiki kehidupan dengan memperbaiki kehidupan dunia ini kejahilan, hadirin. Imam Ghazali mengatakan, hari ini dunia nampak cantik. Bangunan-bangunannya cantik, jalan-jalannya cantik. Zaman itu, zaman Imam Ghazali. Karena penduduknya orang-orang bodoh. Karena yang suka mempercantik dunia ini orang-orang bodoh, hadirin. Orang yang punya akal pikiran yang sehat, yang cerdik, yang pandai, yang berilmu, memperbaiki akhirat. Dengan memperbaiki kebendaan-kebendaan dunia ini tidak akan ketemu dengan kebahagiaan. Jangankan akhirat, dunia pun nggak bakal ketemu. Disebut kehidupan dunia ini tipuan. Mataul gurur. Ada seorang ulama ingin mengetahui dalam bahasa Arab apa itu kata mata. Disebut dunia ini mataul gurur. Waktu beliau mengadakan perjalanan ke perkampungan orang-orang Arab asli, orang Badui, di satu kampung ada anak kecil teriak-teriak memanggil ibunya. Ya ummi, hadza kilab ya'khudhu mata. Wahai ibu, anjing itu ngambil mata. Ulama itu apa yang diambil oleh anjing? Ternyata yang diambil oleh anjing itu topo dapur, lap dapur, yang kotor, yang bau. Jadi itulah yang disebut mata itu sebetulnya lap, topo. Begitu tidak berharganya. Tapi kita yang bodoh-bodoh nih mengejar-ngejar kepada itu, hadirin. Ulama mengatakan, kalaulah kita ini berilmu, mengetahui hakikat dunia, tahu apa itu hakikat dunia. Jangankan mencari dunia itu, hadirin, dikasih aja nggak mau, hadirin. Kalau kita berilmu, dan kalau kita berilmu, mengetahui siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan cari yang lain, mau cari Allah saja. Kalau kita kenal siapa dengan Allah. Hari ini kebanyakan manusia jahil, bodoh. Mereka bukan mencari Allah, tapi mencari dunia yang selain Allah. Karena kebodohannya tidak mengenal siapa itu Allah dan apa itu dunia. Orang yang pandai bukan masalah tahu matematik, ilmu ini, ilmu bukan. Yang pandai itu yang mengenal siapa Allah
dan siapa itu dunia. Orang kalau sudah mengenal dunia, dia akan jijik dengan dunia. Kalau orang sudah mengenal Allah, dia akan cinta, akan rindu, dan tidak akan mencari yang lain kecuali Allah. Kemarin, waktu saya di Pakistan, dengar bayan Haji Abdul Wahab. Kata beliau, ambil kerja untuk mendapatkan Allah. Tinggalkan kerja untuk mendapatkan selain Allah. Ini kerja dakwah nih hadirin, kerja untuk mendapatkan Allah. Perkara dunia malah kita korbankan. Ini kerja untuk mendapatkan Allah. Tapi kebanyakan manusia tidak mau kerja ini untuk mendapatkan Allah. Maunya kerja dunia untuk dapatkan dunia. Jangankan ditaskil seumur hidup, suruh 4 bulan saja seumur hidup. Enggak mau untuk mendapatkan Allah nih hadirin yang mulia. Itu dari jahil, dari bodoh. Padahal dalam hadis kursi Allah berfirman, "Ija wajadtani wajadta kulli syai'." Kalau engkau dapatkan aku, engkau dapatkan segala-galanya. Wa in faqadtani faqadta kulli syai'. Tapi kalau engkau kehilangan aku, engkau kehilangan segala-galanya. Hadirin, kalau kita dakwah sampai kita mendapatkan Allah, seperti mendapatkan segala-galanya. Lebih daripada orang kerja dunia. Hasil daripada mendapatkan Allah. Jauh lebih beruntung daripada mendapatkan apapun hadirin yang mulia. Ini kerja luar biasa. Kerja paling tinggi, kerja paling mulia. Kita diajak kepada kerja yang mulia ini, kerjanya para nabi. Dan tanda-tanda orang sudah berhasil mengenal Allah, mendapatkan Allah. Itu channel kehidupannya itu tidak channel dunia lagi. Channelnya ke akhirat saja. Tidak takut dengan kesusahan dunia, kemiskinan dunia. Takutnya dengan kesusahan dan kemiskinan di akhirat. Tidak tergiur lagi dengan kemewahan dunia. Tergiurnya dengan kesenangan dan kemewahan surga di akhirat. Itu tanda-tanda orang yang berhasil dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak melirik lagi kepada kehidupan dunia ini hadir. Channelnya nggak di channel dunia, channel untuk akhirat. Segala-galanya untuk akhirat. Para sahabat punya sifat seperti itu. Abu Dzar Al-Ghifari di zaman Sayyidina Utsman, dia hidup menyendiri di kampung. Ada orang datang ingin belajar, ingin berguru kepada Abu Dzar, ingin khidmat. Kata Abu Dzar, saya terima kamu khidmat di sini, tapi dengan syarat. Kalau ada keperluan mengorbankan dunia, dunia yang aku miliki,
demi agama, korbankan dari milik aku yang paling baik, yang paling bagus. Kata itu orang, saya siap. Saya siap. Waktu orang itu jadi khadim, datang rombongan lewat di rumahnya Abu Jar. Mereka ini menjadi tamu daripada Abu Jar. Kata Abu Jar, potongkan unta yang terbaik buat menjamu tamu ini. Si khadim tadi memilih dari onta itu, ada yang paling mahal, yang paling cantik, onta yang biasa dikendarai oleh Abu Jar. Harganya mahal, tapi badannya tidak begitu gemuk. Ada onta yang lain, badannya gemuk, kalau dipotong dagingnya banyak. Dia pikir kalau untuk menjamu tamu, ini yang bagus, yang banyak dagingnya. Kalau onta yang itu, yang biasa dikenal oleh Abu Jar, sayang. Harganya mahal dan dagingnya tidak begitu banyak. Jadi akhirnya yang dipotong yang gemuk itu, untuk menjamu tamu. Setelah Abu Jar tahu, dia marah. Bukankah engkau berjanji, dia bilang, untuk kepentingan agama, korbankan dari milik aku yang paling bagus. Kata Syekh Hadim itu betul, saya sudah pikir. Tapi ini yang ontang ini harganya mahal dan biasa dikendarai. Kalau yang ini, dagingnya lebih banyak, gemuk. Maka untuk menjamu tamu, aku pikir ini lebih baik. Kata Abu Jar, tidak paham kamu. Tidak paham. Aku ingin nih, harta aku yang paling baik ini menjadi milik aku di akhirat nanti. Itu yang kamu korbankan. Demikian sahabat, pikirnya, channelnya untuk akhirat. Apa yang terbaik untuk akhirat? Hadirin, kita dakwah supaya sampai ke sana. Dan orang-orang yang berhasil dalam usaha dakwahnya, hadirin, selain daripada raghbah, semangat untuk akhirat, untuk dunia juhud, kita doa. Nabi mengajarkan doa. Bagaimana supaya kita ini juhud di dunia dan raghbah buat akhirat. Untuk akhirat semangat, untuk dunia tidak semangat. Juhud. Hari ini kita terbalik. Juhud ke apa? Raghbah kepada dunia, juhud buat akhirat. Orang-orang yang hikmah, yang berilmu, dia semangatnya untuk akhirat. Untuk dunia juhud, nggak nafsu. Tanda-tanda orang yang berhasil dalam usaha dakwahnya, hadirin, adalah mereka menafikan amal-amal kebaikannya. Penuh kekhawatiran. Jangan-jangan amal ini tidak diterima. Khawatir. Sebab finishnya di akhirat, taunya amal kita diterima apa tidak. Dalam hadis diterangkan, ada orang hartawan, banyak mengorbankan hartanya, tapi di akhirat tidak diterima oleh Allah. Ada orang yang berilmu banget mengajarkan ilmunya, mendakwakan ilmunya, tapi di akhirat tidak diterima. Ada orang yang berjuang untuk agama di dunia,
sampai kelihatan jahiliyahnya syahid, tapi di akhirat tidak diterima. Maka orang-orang yang tanda dakwanya berhasil, dia ada kekhawatiran. Setelah banyak korban, banyak amal, penuh ketakutan, tambah tawadu, jauh daripada kesombongan. Tanda-tanda orang amal yang diterima, hadirin yang mulia, walaupun sudah banyak amalnya, banyak pengorbanannya, tapi dia merasa paling buruk, paling salah, paling banyak berdosa. Khawatir. Sebab kata ulama, Allah lebih suka kepada pendosa yang mengaku bahwa dia berdosa daripada ahli ibadah yang sombong dengan keibadahannya. Allah lebih suka kepada pendosa tapi dia ngaku bahwa dia berdosa, dia salah, daripada banyak orang yang berbuat kebaikan, dia sombong dengan kebaikannya. Ada kisah pelajaran bagi kita. Ada wali Allah, orang yang juhud, orang ahli amal. Dia dalam perjalanan naik onta di padang pasir. Saking banyak amalnya orang ini, kelihatan karamahnya. Dalam perjalanan di padang pasir, ada awan selalu memayungi dia daripada kepanasan. Kemana tuh pergi orang itu, awan tuh selalu ikut di atasnya. Katanya ada seorang pelacur melihat kejadian ini. Si pelacur ini terkagum-kagum, dia bilang, subhanallah, itu orang alim, orang soleh, begitu keramat sampai awan memayungi dia. Aku ini pendosa, orang nggak benar. Dia bilang, aku ingin dapat berkah daripada orang itu. Maka si pelacur ini berjalan di belakangnya, ngikutin orang soleh tadi. Setelah orang soleh ini tahu dia diikuti, dia kenal sama orang ini pelacur. Dia merasa dalam hatinya, aduh, bagaimana aku bahaya nih. Orang pendosa dekat dengan aku. Ada dalam hatinya bahwa dia merasa lebih baik daripada si pelacur tadi. Sedangkan si pelacur ini tawadu, di belakangnya dia hanya orang yang di depan saya ini, Masya Allah, orang wali Allah. Saya ini pendosa. Orang yang di depan ini wali Allah ini orang penjahat, pelacur, pendosa. Dia merasa lebih baik dari pelacur. Subhanallah, katanya ketika mereka berpisah, si pelacur pergi maju ke arah kanan, si orang soleh tadi ke kiri, itu awan pindah dari memayungi orang saya jadi memayungi si pelacur tadi. Jadi walaupun kita sudah banyak amal, banyak korban, tidak boleh kita menyombongkan diri bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Kita harus merasa orang lain lebih baik daripada kita. Tanamkan perasaan ini, hadirin. Tidak merendahkan kepada orang. Sampai kata ulama, kepada orang kafir pun kita tidak boleh merendahkan. Sebab bisa saja dia sekarang kafir, tapi di akhir hayatnya dapat hidayah, dapat iman, mati dalam iman, dalam hidayah. Banyak orang-orang yang soleh, tapi waktu mati su'ul khotimah,
keluar daripada iman hadirin yang mulia. Kita harus khawatir. Jadi jangan merendahkan. Kepada para pendosa pun kita tidak boleh merendahkan. Sebab nanti di finishnya, di akhir hayatnya kita tidak tahu. Mungkin kita ahli-ahli dakwah, na'udzubillah, di akhir hayat su'ul khatimah. Orang-orang pendosa jadi husnul khatimah. Bisa terjadi. Maka jauhkan perasaan sombong, takabur. Rendahkan diri kita. Anggap orang lain lebih baik. Bahkan hadirin, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, kita tidak boleh menyombongkan diri. Orang-orang yang berhasil membersihkan hatinya, dia menganggap kepada binatang pun bahwa binatang lebih baik daripada dirinya. Karena binatang kalau mati jadi tanah. Tapi manusia pendosa bakal masuk neraka. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu melihat burung. Alangkah baiknya kalau aku jadi burung, terbang ke sana kemari, berkicau, mati jadi tanah. Tapi aku ini Abu Bakar, manusia, nanti ada hisab. Melihat rumput, alangkah baiknya aku jadi rumput, dimakan ternak, jadi kotoran, habis riwayatnya. Begitu hadirin. Orang-orang yang berhasil membersihkan hatinya. Kisah lain pelajaran bagi kita. Ada seorang soleh, dia dalam perjalanan menemui titian. Satu titian melewati air yang kotor di bawahnya. Titian itu hanya bisa satu orang nyebrang, tidak bisa berpapasan. Waktu dia sedang meniti titian itu, dari seberang sana ada anjing. Jadi di tengah nih, kata si orang soleh ini, kalau saya ngalah, nyebur ke air yang kotor, saya ini perlu suci, sebab saya perlu ibadah. Tapi kalau anjing ini nggak ibadah, dia kotor nggak apa-apa. Dengan pemikiran semacam itu, dipaksa anjing yang terjun ke bawah. Anjing itu terjun, si orang soleh niti, ini selamat. Tapi subhanallah, pelajaran bagi orang soleh dan pelajaran bagi kita. Anjing itu bisa bicara. Kata anjing itu, wahai fulan, kalau engkau ngalah daripada aku tadi, engkau nyebur ke air yang kotor nih, pakaianmu kotor, bisa dibersihkan hanya tempo beberapa menit. Tapi engkau merasa lebih baik daripada aku, hatimu kotor, tidak bisa dibersihkan dengan ibadah 500 tahun. Begitu Allah tidak menyukai. Kalau kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau orang-orang yang sudah berhasil hadirin hatinya bersih, maka tidak melihat kepada aib, kekurangan, keburukan orang lain, yang dilihat baiknya. Tapi kalau kita orang belum berhasil membersihkan hati, hati kita kotor, melihat orang itu keburukannya saja, tidak lihat kebaikannya. Katanya ada seorang kaya, punya rumah tinggi, ada jendela kacanya. Sebelahnya orang miskin. Tiap hari si istri orang kaya ini bisa melihat jemuran tetangganya orang miskin dari jendela kacanya. Kelihatan oleh si istri orang kaya ini, jemuran orang miskin itu kotor. Jadi bilang nih orang aneh. Kok nyuci masih kotor begitu? Nah,
Apa nggak pakai sabun? Apa nggak dicuci? Cuman dicelup-celupan di air aja kotor. Satu pagi dia bilang sama suaminya, "Bah, aneh," bilang tetangga kita ini. "Saya lihat selalu tiap hari jemurannya itu kotor. Apa dia nggak punya sabun? Perlu kita kasih sabun untuk dia supaya bersih pakaiannya." Suaminya senyum-senyum. Besoknya si istri orang kaya ini melihat ternyata jemuran orang miskin tadi bersih, tidak kotor. Nah, dia bilang sama suaminya, "Hari ini lain. Nah, sebelumnya aku lihat jemuran tetangga kita ini kotor, sekarang bersih, bagus." Suaminya senyum lagi. Kata suaminya, "Yang kotor itu bukan jemuran dia, kaca jendela kita. Saya sudah bersihkan," katanya, "jadi kamu lihat bersih." Begitulah kalau kita lihat keburukan-keburukan orang, yang kotor tuh hati kita hatinya. Kalau hati kita bersih, kita akan melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Nabi Isa sedang berjalan dengan Hawariyun, ketemu bangkai anjing hitam. Kata Nabi Isa kepada Hawariyun, "Kamu lihat nggak kebaikan daripada bangkai anjing ini?" Semua kan tidak melihat. Udah hitam anjingnya, budugan, mati jadi bangkai, busuk lagi. Di mana kebaikannya? Kata Nabi Isa, "Ada." Apa itu? Giginya putih, katanya. Begitu hati. Kalau hati kita bersih, akan nampak kebaikan-kebaikan orang. Jadi kalau kita nampak keburukan-keburukan orang, tanda yang kotor itu hati kita. Perlu korban lagi dalam dakwah, sehingga Allah bersihkan hati kita. Hadirin yang mulia, orang-orang yang amalnya baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tandanya adalah orang itu sudah tidak tersedik lagi kepada perbuatan-perbuatan dosa. Dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, efeknya akan menjauhkan kita daripada perbuatan dosa. Kalau kita masih bergelimang dengan dosa, berarti amal kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang amalnya diterima oleh Allah, matanya tidak melihat yang haram, telinganya tidak mendengar yang haram, lidahnya tidak bicara yang haram, tidak bohong, tidak menyakiti orang lain. Maka kita konsentrasi memperbaiki diri kita, memperbaiki amal kita, hadirin. Disebutkan dalam hadis, kalau kita berbuat dosa, dosa itu akan mendatangkan keburukan-keburukan kepada kita. Dalam hadis disebutkan, kalau orang melakukan satu dosa dengan sengaja, 3 keburukan akan datang kepada kita. Kalau kita melakukan satu dosa dengan sengaja, 3 keburukan akan datang kepada kita. Yang pertama, akan dilupakannya, ditariknya satu ilmu daripada kita. Yang kedua, disusahkan bangun tahajud. Yang ketiga, rizki yang seharusnya datang kepada kita di-cancel oleh Allah. Jadi perbuatan dosa ini mungkin sementara waktu melihat seperti senang, tapi mendatangkan kesusahan. Mana Ibrahim mengatakan, kalau kita melakukan satu dosa, melanggar larangan Allah, kelihatannya nikmat.
tapi di baliknya ada samudra kesusahan. Kalau kita taat kepada Allah melakukan amal soleh, kelihatannya susah di mukanya, tapi di baliknya ada samudra kesenangan. Jadi kalau kita melakukan satu dosa, ada setetes kenikmatan, tidak dinafikan. Tapi di baliknya ada samudra, bukan tetes, samudra kesusahan. Kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah, misalnya bangun subuh, mengorbankan tidur kita, kantuk kita, ini setetes kesusahan. Di baliknya ada samudra kesenangan. Jadi kita jangan tertipu, hadirin yang mulia. Jangan tertipu dengan setetes kesenangan tapi di baliknya ada samudra kesusahan. Jangan tertipu di mukanya ada setetes kesusahan tapi di baliknya ada samudra kesenangan. Lawan hawa nafsu kita nih hadirin. Walaupun masalah kita masuk surga, masuk neraka itu gaib. Nggak ada yang tahu. Tapi Allah memberitahu kepada kita ilmunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Barang siapa yang melampaui batas, hanya terkesan dengan kehidupan dunia, ingin dapatkan dunia, maka tempat kembalinya neraka jahim. Tanda-tanda kita hidup ikut kepada hawa nafsu nih hadirin. Kadang-kadang kita tidak, ini hawa nafsu bukan nih. Maka ulama mengatakan cek. Kalau untuk mendapatkan dunia itu namanya hawa nafsu. Walaupun kelihatannya ibadah. Tapi maksudnya untuk keduniaan. Misalnya ingin dilihat orang. Ini mendapatkan keduniaan, itu hawa nafsu. Dan natijah daripada hawa nafsu ini adalah neraka jahim. Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Dan orang-orang yang menahan hawa nafsunya, dia takut kepada Allah. Hati laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Maka surgalah tempat kembalinya. Jadi hadirin, kalau hidup kita ikut hawa nafsu, itu tanda-tanda untuk jalan ke neraka. Kalau kita tahan hawa nafsu untuk mentaati Allah, itu tanda-tanda jalan ke surga. Untuk memeriksa ini hawa nafsu atau bukan, maka lihat, kalau dimaksudkan untuk dunia, dia bilang itu hawa nafsu. Kalau dimaksudkan untuk akhirat, itu bukan hawa nafsu. Saya waktu beberapa tahun yang lalu haji di Mekah, ada jamaah Pakistan di Jaula datang ke kamar saya. Beliau kasih targib. Kata beliau, ini di Mekah, di Masjidil Haram, Ka'bah, kita kalau doa di Multajam, depan Ka'bah, depan Hajar Aswad, tempatnya makbul. Tempatnya makbul. Tapi kata beliau, hati-hati. Kalau di tempat yang makbul seperti ini, kita doa minta dunia, Allah akan stempel di hati kita cinta dunia. Dia bilang, tanpa seperti itu jangan minta dunia. Minta kepada Allah hidayah, minta diampunkan dosa. Minta supaya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Minta taufik hidayah supaya Allah pilih terus dalam usaha dakwah. Jadi hadirin yang mulia, walaupun kita doa dengan ibadah kita, tapi kalau mintanya dunia, tercela di sisi Allah SWT. Dalam fadilat haji,
disebutkan ada orang berpegangan dengan kiswah Ka'bah, menangis-nangis di Ka'bah di Masjidil Haram, berpegang dengan kiswah Ka'bah, menangis-nangis. Di lain tempat di luar Masjidil Haram ada orang sibuk berdagang, jual beli, cari untung. Tapi ternyata bahwa yang sibuk dagang di luar lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada yang nangis-nangis di kiswah Ka'bah itu. Kenapa? Karena yang nangis-nangis di kiswah Ka'bah itu lagi minta dunia kepada Allah. Sedangkan yang di luar itu berdagang, dia cari untung supaya bisa keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam pada tajwid. Jadi hati-hati hadirnya mulia. Jauhkan kita daripada pikir-pikir. Kita tidak peduli dengan dunia ini apa. Malah orang-orang yang paham dengan agama hadirnya mulia, kalau datang kesusahan-kesusahan dunia, dia senang. Tanda-tanda orang yang diterima pengorbanannya, Allah datangkan ujian, datang masalah-masalah daripada dunia. Kalau ini terjadi kita di jalan Allah, kalaulah kita paham, kita harus gembira, ini tanda pengorbanan kita diterima, kata ulama. Ada seorang ahli sufi menari-nari berjingkrak-jingkrak kegirangan. Dia mengatakan, saya kedatangan tamu Rasulullah, saya kedatangan tamu Rasulullah. Orang tidak ngerti, bertanya, siapa yang datang kepada Tuhan, tamu Rasulullah ini siapa? Kata beliau, lapar. Lapar itu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sedang keluar jalan Allah, datang berbagai macam kesusahan, itu tamunya Rasulullah, harus gembira kita. Kita keluar jalan Allah, mungkin kelaparan, mungkin kehausan, dihina-hina orang, ditolak. Kalau kita paham, senang. Tapi kata ulama, walaupun kesusahan di jalan Allah itu keuntungan bagi kita, untuk tingkat kita ini jangan minta. Jangan minta. Jangan minta kesusahan. Sebab kesusahan ketika kita di jalan Allah ini macam tamu agung. Satu hal yang luar biasa. Untuk tingkat kita ini belum mampu kesabaran kita, maka jangan minta susah. Jangan minta masalah, minta kepada Allah yang lancar-lancar. Contohnya, kata ulama, ada seorang raja, dia berburu dengan penggawa-penggawanya, pengiring-pengiringnya. Tapi kuda yang ditunggangi raja ini kuda nomor 1, larinya cepat. Ketika melihat binatang buruan, maka raja ini dengan kudanya mengejar binatang buruan tuh. Saking cepat larinya nih kudanya nih, rombongannya tertinggal. Raja tidak sadar bahwa dia sendiri sudah masuk hutan belantara mengejar binatang. Sampai datang malam hari, dia tidak tahu sudah ketinggalan, sudah jauh terlepas daripada rombongannya. Dan tidak tahu jalan keluar, macam mana dari keluar daripada hutan ini. Sampai malam tiba. Maka dia berusaha mau keluar, melihat dari kejauhan ada kelip-kelip lampu. Jadi raja berpikir pasti itu ada rumah orang, ada kelip lampu. Maka dia menuju ke arah lampu itu.
Ternyata setelah sampai gubuk petani, maka raja ucapkan salam, mengatakan kepada bahwa dia ini raja sesat berburu, tidak tahu jalan keluar, mau bertamu di rumah itu petani miskin. Ini petani miskin, Masya Allah, kedatangan raja. Bagaimana nih? Mau menjamu nggak punya apa-apa kecuali nasi dingin bekas. Lauknya sisa dia, tinggal tulang-tulang kepala ikan. Tapi yang ada itu cuman, maka disuguhkan kepada raja nasi dingin dengan kepala ikan asin. Itu raja karena lapar, lahap makannya, nikmat. Terus ketika raja mau tidur, dia nggak punya tempat tidur yang bagus. Punyanya tikar rombeng, bantalnya dekil lagi. Tapi karena raja capek, tidur lelap. Besok paginya dia mengatakan, wahai bapak, nanti datang ke istana saya akan balas kebaikan bapak ini. Nah, itu hadirin, si petani ini tadi menjamu raja begitu rupa. Nasi dingin, kepala ikan asin, tidur tikar rombeng, bantal dekil, tapi raja senang. Tapi kalau si petani ini sengaja ngundang raja ke rumahnya, disuguhi nasi dingin sama kepala ikan asin, marah raja hadirin. Tidur dikasih tikar rombeng, bantal dekil, marah. Tapi tadi tidak marah. Kenapa? Karena tidak diundang. Raja datang sendiri. Begitu kalau kita tidak mengundang kesusahan datang kepada kita, kita hadapi dengan kesabaran yang ada, Allah suka dengan kita. Tapi kalau kita minta-minta kesusahan, bukan level kita. Kalau sahabat memang minta hadirin. Nabi mengatakan kalau ada orang keluar jalan Allah dalam keadaan sakit, pahalanya besar. Maka ada sahabat doakan, ya Rasulullah, supaya saya sakit terus, tapi saya keluar terus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkat sahabat yang kesabarannya tinggi. Model-model kita ini jangan minta susah hadirnya. Tapi kalau datang, kita hadapi dengan kesabaran yang ada. Ini anugerah daripada Allah. Hadirin orang-orang yang paham, datangnya macam kehinaan kerajaan Allah, orang tidak menghargai kita, itu Masya Allah, satu anugerah daripada Allah. Di satu kitab ditulis, ada seorang ulama menggaji orang. Pekerjaan orang dikaji itu supaya memaki-maki dia di tempat umum. Kalau di pasar tempat ramai, itu ulama dijelek-jelekan sama dia. Kamu nih apa, pendosa, begini, begitu. Itu si ulama nunduk aja. Nah, ingin dapat pahala, dimaki-maki di depan orang. Sampai dia menggaji orang. Tapi kata mas saya, kita nggak usah gaji orang, pergi aja dakwah. Kalau ada orang maki-maki, alhamdulillah nggak digaji dia maki-maki saya. Hadirin, kesusahan-kesusahan di jalan Allah nih, satu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan takut. Nah, jangan takut. Dan jangan juga minta. Tapi kalau datang kesusahan, kita senang, kita gembira. Ini tamunya para nabi. Nah, kalau ada kesusahan di jalan Allah adalah tamunya para nabi. Para nabi mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Maka orang hadir yang paham akan hal ini, dia akan keluar lagi. Hadirin yang mulia, kita keluar jalan Allah tidak ada batasnya. Bahkan jadikan ini adalah sebagai maksud hidup kita. Jadikan menjadi tujuan hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala
ciptakan kita, hidupkan kita, kirimkan kita ke dunia ini, jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kerja ini, untuk usaha agama. Seperti saya sampaikan kemarin, bukan untuk dagang, untuk kerja, untuk tani, bukan, untuk usaha agama. Tapi kita telah tertipu. Kita sibuk dalam kerja, dalam dagang, dalam tani, sehingga tidak bisa keluar jalan Allah. Ini namanya terperangkap. Waktu salah satu istimewa di Malaysia, dalam penutupan doa yang berdoa mengatakan, Ya Allah, Engkau ciptakan kami, hidupkan kami, Engkau kirimkan kami ke dunia ini untuk usaha agama. Tapi kami telah salah jalan, sibuk dalam perkara dunia, sehingga kami terperangkap dengan dunia seperti tikus masuk perangkap, sehingga kami tidak bisa keluar jalan Engkau. Ya Allah, keluarkanlah kami dari perangkap dunia ini. Ya Allah, keluarkan kami daripada perangkap dunia ini. Apa yang dikatakan oleh beliau yang doa tadi benar, hadirin. Kita sibuk dagang, sibuk kerja, sibuk ini, sehingga tidak punya waktu untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluar jalan Allah tidak ada cuti, tidak ada izin. Ini terperangkap. Mohon kepada Allah supaya Allah lepaskan daripada perangkap dunia ini. Tapi kita nih yang jahil-jahil merasa memiliki dunia itu bangga. Tapi kita tidak sadar, kita merasa memiliki perusahaan. Sehingga kita tidak bisa keluar di jalan Allah. Ini bukan memiliki perusahaan, dimiliki oleh perusahaan. Kita merasa memiliki pekerjaan. Sehingga kita tidak bisa keluar di Allah, nggak ada cuti, nggak ada izin. Ini bukan memiliki, dimiliki oleh pekerjaannya. Kita merasa memiliki istri, tapi istri tidak mengizinkan di jalan Allah sehingga kita tidak bisa di jalan Allah. Bukan memiliki, itu dimiliki oleh istrinya. Orang yang beriman tidak memiliki apa-apa kecuali Allah. Dan tidak dimiliki oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah. Jadikan kita seperti itu, hadirin. Haji Abdul Wahab kemarin bayan, dia mengatakan, ambil kerja untuk mendapatkan Allah, tinggalkan kerja untuk mendapatkan selain Allah. Hadirin, ada orang bertanya, jadi bagaimana kita nih, nggak boleh dagang, nggak boleh kerja, nggak boleh tani? Bukan itu, hadirin. Keluarkan kita daripada ikatan-ikatan itu, tidak menjadi penghalang untuk keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak orang susah ditaskil, terhalang oleh dagangannya, terhalang oleh perusahaannya, terhalang oleh istrinya. Itu imannya tidak beres, hadirin. Kalau masih perkara-perkara tadi menjadi penghalang bagi kita, itu kita sifatnya orang fasik, hadirnya mulia. Orang yang beriman tidak lagi menjadi penghalang-penghalang. Kalau ada takaja, dia siap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk di jalan Allah ini tidak menjadi penghalang pertaniannya, perdagangannya, istrinya, pekerjaannya. Buat diri kita sedemikian rupa, hadirnya mulia. Baru kita akan berhasil membersihkan diri kita. Siap semua hadir insyaallah. Semoga Allah terima. Silahkan insyaallah yang belum 4 bulan segera 4 bulan. Yang sudah 4 bulan tiap tahun, hadirin yang mulia. Semoga Allah terima, Allah kabulkan.